Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Ia menyerahkan sebuah nyaman berbentuk bulat dengan tulisan yang terdapat di tengah-tengah. Nampak cantik, namun misterius di saat yang bersamaan. Entahlah, aku tak tahu apa arti dari tulisan tersebut. Ini buat apa, Pak? Tanyaku setelah mengambil anyaman tersebut. Oh, ini untuk penangkal kejahatan, Mas. Sebenarnya saya ini punya sesuatu keistimewaan. Ia menjeda ucapannya. Aku sama sekali tak berniat untuk menyela ucapannya. Biarlah ia bercerita, walau ku tahu mungkin cerita yang akan dia sampaikan tak masuk logikaku. Saya bisa melihat seseorang yang ikuti hawa sial, Mas. Tapi mohon maaf sebelumnya, Mas. Saya tidak berniat menyinggung perasaan Mas, ujarnya. Oh, tidak apa-apa, Pak. Saya tidak akan tersinggung. Apalagi kalau itu menyangkut kebaikan saya, ucapku menghargai. Syukurlah kalau begitu. Yang saya lihat ada orang yang berniat jahat ke Mas Roiman. Bukankah Mas Roiman ini lupa pada semua peristiwa seminggu setelah tinggal di desa ini? Dari mana ia tahu? Atau mungkin satu kampung ini sudah tahu bahwa aku lupa ingatan? Bahasan ini seperti dukun saja. Iya, Pak. Jadi siapa yang berniat jahat pada saya? Tanyaku masih mengikuti alur pemikirannya. Orang terdekat, Pak, ujarnya memasang mimik wajah serius. Dan ini barang untuk apa, Pak? Tanyaku canggung. Oh, ini Mas bisa gantung di mana saja. Yang penting masih bagian rumah ini, ujarnya kembali dengan mimik wajah biasa. Oh iya, Mas boleh numpang kamar mandi sebentar? Tanyanya. Oh iya, mari masuk, Pak, saya antar. Kutuntun ia memasuki rumah dan menunjukkan di mana letak kamar mandi. Di dapur kuliah, Laras masih mengaduk kopi buatannya. Tumpang kamar mandinya, Mbak Laras, ujar Pak Hasan. Oh iya, Pak, silakan, jawab Laras. Mas, Pak Hasan ngapain di sini? Tanya Laras ketika Pak Hasan sudah masuk dalam kamar mandi. Minta maaf mewakili istrinya, jawabku. Perasaan aku kok ndak enak ya, Mas, sama Pak Hasan iku, ujar Laras. Hus, ndak boleh gitu. Kita harus selalu berprasangka baik sama orang, Dek, ucapku. Ini kopinya udah, biar Mas yang bawa ke depan. Aku mengangkat 2 cangkir kopi dan membawanya ke teras rumah. Ya sudah, aku istirahat di kamar dulu ya, Mas. Capek dari kuburan tadi, ucap istriku berlalu memasuki kamar kami. Kulangkahkan kaki menuju teras rumah sembari membawa 2 cangkir kopi. 20 menit sudah berlalu, namun Pak Hasan tak nampak juga. Jangan-jangan dia terpeleset dan pingsan di kamar mandi. Jarak kamar mandi dan teras rumah tidak jauh dan tidak memerlukan waktu banyak hanya untuk berjalan. Apa aku susul saja dia? Kembali kulangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Namun yang kudapati adalah Pak Hasan sedang berdiri di depan pintu kamarku dan Laras. Mulutnya sedang berkomat kami. Baca mantra kah? Pak, Bapak sedang apa? Tanyaku mulai curiga dengan sosok ini. Oh, ini Mas, Ia gagap dan nampak cemas. Saya kira ini pintu keluarnya. Maaf,
Soalnya mata saya sudah mulai rabun. Maklumlah, faktor usia. Ia berjalan mendahuluiku menuju teras. Pak Hasan menabrak jendela yang berada di samping pintu rumah. Apa benar ia rabun? Benar, ndak apa-apa, tanyaku. Oh, ndak apa-apa mas. Maklum, saya sudah tua. Mata saya sudah mulai ndak bisa diajak kerjasama. Ucapnya sembari membuat gerakan, seakan mencari pintu keluar. Duduk dulu Pak Hasan, minum kopi dulu, tawarku. Ndak usah mas, saya mau langsung pulang aja. Kasihan istri saya sendiri di rumah, takutnya kenapa-napa. Tolaknya sembari berjalan keluar dari teras. Jangan lupa, yang saya beri tadi digantung mas, titanya, kemudian kembali melangkah. Pak Hasan berjalan dengan wajah yang ditundukkan. Sementara dari arah berlawanan, nampak Kim Tinan berjalan menuju rumah ini dengan kepala tertunduk juga, sedang melihat handphonenya. Tidak lama lagi mereka akan saling bertabrakan jika salah satu dari mereka tidak ada yang mengangkat kepala. Namun, Pak Hasan seakan bisa membaca situasi. Ia seketika menggeser badannya ketika tubuh Kim Tinan berada sekitar 15 inci dengan tubuhnya. Bukankah tadi ia mengatakan matanya rabun? Atau ia menggunakan mata batin? Pak Hasan dengan segala kelakuan anehnya. Aku masih mencerna semua cerita yang disampaikan oleh Kim Tinan. Dan yang menjadi pertanyaanku saat ini, untuk apa Pak Hasan memberiku benda ini? Tinan, panggilku pada Tina. Kenapa kau pura-pura tak tahu apa-apa sejak kemarin? Lanjutku bertanya. Karena tak ada sangkut pautnya denganmu, jawabnya. Lalu, mengapa sekarang kau dengan sukarela bercerita? Karena Pak Hasan sepertinya mulai menargetkanmu sebagai tumbal man, jawabnya. Apa maksudmu? Tanyaku tak terima. Benda itu bisa jadi sebagai media agar iblis yang ia sembah bisa mengambil nyawamu sebagai imbalan untuknya. Kim Tinan menunjuk benda tersebut. Mendengar tuturannya membuat suasana yang tadinya tenang seakan mencekam. Aku dijadikan tumbal. Lelucon macam apa ini? Jangan bercanda kamu man. Ini bukan sesuatu yang lucu, ujarku sengit. Aku udah lagi bercanda man. Harusnya benda ini ada pasangannya. Aku curiga dia telah menyelipkan benda tersebut di tempat yang tidak terlihat. Kim Tinan berdiri, nampaknya hendak mencari benda yang ia maksud. Apa iya Pak Hasan mempunyai niat buruk padaku? Tapi melihat gelagatnya tadi ketika di depan pintu kamar aku dan Laras, maka bisa jadi memang benar ia mempunyai niat buruk padaku. Aku ingat mas. Laras tiba-tiba berceletuk. Ingat apa dik? Tanyaku. Tunggu sebentar. Ia berlari memasuki rumah. Setelah beberapa menit berlalu, Laras kembali lagi dengan membawa benda yang sama persis dengan yang dibawa Pak Hasan untukku. Ini mas, sama kan? Persis malah. Laras meletakkan benda yang pegang, berdampingan dengan benda yang tadi Pak Hasan beri. Iya dek, kamu dapat dari mana? Tanyaku. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus cepat mencari pasangan benda ini. Jika benda ini ada 2 di rumah kalian, berarti pasangan dari benda ini juga ada 2 terselip di rumah ini, ucap Kim Tinan tiba-tiba. Ras, kamu dapat benda ini dari siapa? Tanya Kim Tinan pada istriku. Dari Pak Hasan. Pernyataan Laras membuat aku dan Kim Tinan saling tatap. Orang yang sama. Kapan Pak Hasan datang ke rumah ini dek? Tanyaku. Jumat lalu mas. Saat itu mas sedang tak di rumah. Dan Pak Hasan datang berkunjung mencari kamu mas. Jelas Laras. Berarti kedatangan Pak Hasan termasuk dalam kejadian seminggu setelah aku tinggal di desa ini. Sudah jelas.
Dia pasti memiliki niat jahat pada kalian, tutur Imtinan kesal. Kita harus segera mencari pasangannya dan membakar semuanya secara bersamaan, lanjutnya. Iya, tapi di mana kita harus mencarinya? Tanyaku bingung. Hanya Pak Hasan yang tahu di mana letaknya, karena dia yang menyelipkannya, kata Imtinan seakan lesu. Biar aku yang tanya padanya, usulku menawarkan diri. Kamu yakin, Man? Apa yang kau katakan padanya? Ragu Imtinan. Biar itu jadi urusanku, ucapku yakin. Saranmu itu terdengar seperti akan bunuh diri. Dia tidak akan memberitahu padamu letaknya, Man, ujar Imtinan. Sudah begini aja. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda. Ini, pakai ini. Jangan sampai kau lepaskan, Man, titanya. Ia memberikan sebuah kalung dengan bandul berbentuk seperti handuk, atau mungkin gigi taring hewan. Entahlah, terasa sama. Ini apa? Tanduk? Tanyaku. Mana ada tanduk sekecil itu, Roiman? Jawabnya. Itu adalah taring harimau. Lanjutnya lagi. Lalu, untuk apa ini? Tanyaku lagi. Kalung ini adalah kalung turun-temurun di keluarga aku, Man. Dia bisa menghalau segala macam mara bahaya, jelas Imtinan. Di tahun sekarang dia masih percaya juga dengan hal-hal musyrik seperti ini, termasuk menghalau kematian. Tanyaku sarkas. Ya kalau gitu ndak mungkin, Man. Nyawa itu yang tentuin Gusti Allah, ujarnya. Nah itu tahu. Bagaimana kalau takdir yang ditulis untukku adalah ku mati dalam keadaan terkena guna-guna orang? Maka kalung ini tak ada manfaatnya sama sekali untukku. Kuletakkan kalung tersebut di atas meja. Itu artinya kau tak menghargai pemberianku dan lebih menghargai pemberian Pak Hasan, ujar Imtinan memasang wajah datar. Baiklah, akan aku simpan. Dan terima kasih telah mengkhawatirkan aku. Ku ambil lagi kalung tersebut dan memakaikannya di leher. Nah, itu baru bagus. Kalau begitu aku pulang dulu. Usahakan kau mencari pasangan benda tersebut dan bakar mereka secara bersamaan. Titanya hendak melangkah pulang. Bagaimana bentuk dari pasangan benda itu? Tanyaku mencegahnya pergi. Aku juga tak yakin. Bentuknya ada berbagai macam. Pokoknya jika kau menemukan hal yang aneh, lekas memberitahu padaku. Imtinan kembali melangkah. Apa yang harus kulakukan pada pemberian mereka? Imtinan dengan pemberiannya dan Pak Hasan dengan pemberiannya pula. Aku teringat dengan ucapan Pak Mujido bersama seseorang yang tak ku ketahui tadi. Apa aku yang ia maksud? Ini adalah hari Jumat dan dua orang telah memberikan sesuatu yang menurutku berkaitan dengan hal gaib. Siapa di antaranya menjadi suruhan Pak Mujito? Pak Mujito atau Imtinan? Di saat pikiran ini sedang berkelana, tiba-tiba seorang pemuda lewat dengan gestur tubuh yang waspada. Dia terus memandang ke sekelilingnya, seakan mewaspadai sesuatu. Dek, coba lihat, itu siapa? Panggilku pada Laras. Kulihat ia sedang asik bermain gawainya. Laras melihat ke arah yang kumaksud setelah mendengar ucapanku. Itu... Laras nampak melotot kaget melihat pemuda tersebut. Itu anak Pak Geda, Mas, Wira Sudiasa. Ia menutup mulutnya seakan tak percaya. Bukannya Laras bilang bahwa anak Pak Gede sedang sakit. Lantas, untuk apa orang sakit seperti anak Pak Gede berkeliaran sampai ke desa ini? Namanya Wira Sudiasa, tanyaku. Iya, Mas, itu dia mau kemana? Ikutin, Mas. Takutnya hilang atau takutnya dia buat keributan.
Pinta Laras mendorongku agar mengikuti anak tersebut. Sudahlah dek, biar saja dia, mungkin sudah sehat. Aku melangkah hendak duduk. Mas, mana ada kalau udah sehat gelagatnya begitu. Mas dah lihat, dia jalan seperti orang waspada gitu. Tengok sana, tengok sini, ditambah lagi gigit jari. Khawatir Laras. Benar, gelagat anak tersebut memang tak nampak seperti orang yang sehat. Tapi, apa aku harus mencampuri lagi urusan anak tersebut? Aku saja sudah dipusingkan dengan masalahku yang tak pernah terpecahkan. Cepat mas, kasihan itu. Jangan-jangan dia jalan kaki lagi ke desa ini mas. Laras menarik tanganku untuk sesegera menyusul anak tersebut. Mungkin dia ingin bertemu pacarnya dek. Kita tak usah mencampuri urusan anak muda. Biarkan saja mereka. Ku seruput kopiku yang telah mendingin. Pacar apanya? Pacarnya sudah ndak ada mas, ujar Laras. Ndak ada gimana? Putus. Mungkin mau minta balikan lagi dia tuh, ujarku santai. Sudah meninggal mas. Dia jadi begitu lantaran pacarnya sudah meninggal. Penjelasan Laras sontak saja membuatku yang tadinya santai segera berdiri dari dudukku. Mau kemana anak itu dengan kondisinya yang sedang sakit? Cepat mas, kasihan anak itu. Susul sana. Lagi, Laras kembali menyuruhku. Baiklah, karena atas dasar rasa kemanusiaan dan rasa cinta pada istri, maka aku akan menyusul anak tersebut. Ku starter motorku dan segera menyusul anak tersebut. Namun, setelah beberapa menit berkendara dengan kecepatan pelan, mataku sama sekali tak menangkap sosok anak itu lagi. Ku lajukan terus motorku dengan kecepatan rendah hingga memasuki jalan menuju area pemakaman. Anak tersebut berada di pemakaman. Lebih tepatnya, ia sedang berjalan melewati pemakaman dan menuju hutan yang berada tepat di belakang pemakaman. Tempatku dan Mintinan melihat tandu gadis. Walau ragu dan takut, kaki ini tetap melangkah mengikuti anak tersebut. Selangkah demi selangkah, kaki ini memasuki area pemakaman. Di sini begitu sunyi, dengan suasana mencekam. Salah satu kuburan terlihat masih baru. Yah, itu adalah kuburan anak Pak Hades. Kakiku terus melangkah melewati satu persatu nisan. Entah mengapa aku seperti merasakan kehadiran sosok lain di kubur ini. Hingga tiba-tiba, kamu ngapain? Sebuah tangan memegang pundakku. Aku terdiam memejamkan mata. Rasa takut mendominasi. Apakah ia orang atau hantu yang lalu kulihat bersama Mintinan? Kamu budek. Saya tanya ngapain kamu di sini? Tunggu. Suara tersebut terdengar bukan seperti suara perempuan. Itu artinya dia bukanlah hantu. Kula nafas lega dan segera berbalik ke arah suara tersebut. Pak Ranto? Rencana buruk apa lagi sekarang? Pak Ranto menatap tajam padaku. Saya tidak mempunyai niat buruk apapun di sini. Saya hanya ingin membawa pulang anak tersebut. Tunjukku ke arah anak tadi. Namun nihil, anak tersebut sudah tidak ada. Kemana anak itu? Aku berlari memasuki hutan, mencari jejak anak tadi. Aku terus berlari masuk hutan. Kuedarkan pandanganku ke seluruh hutan, hingga aku menangkap sosok anak tersebut sedang berdiri pada sebuah batu besar yang sudah tertutup lumut. Sedang apa anak itu? Gelagatnya betul-betul mengundang kecurigaan. Dia nampak menengok ke sana dan kemari. Di saat aku sedang serius mengawasi anak Pak Gede tersebut, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kehadiran seseorang tepat di sebelahku. Kau ingin menghindar? Pak Ranto rupanya mengikutiku hingga ke dalam hutan ini. Shh, tenanglah Pak. Coba tengok ke sana. Titahku. Syukurlah.
Di saat situasi seperti ini, Paranto mau menuruti ucapanku. Paranto segera menengok ke arah yang kutuju. Ia pun berjongkok, mengikuti bersembunyi. Siapa dia? Dan sedang apa? Benar-benar mencurigakan, ujar Paranto berbisik. Wira Sudiasa, anak Pak Gede, warga kampung sebelah, ujarku menjawab pertanyaannya. Sedang apa dia di sini? Itu yang sedang saya cari tahu, Pak. Ucapku masih terus mengawasi anak itu. Anak tersebut tiba-tiba masuk ke batu besar di hadapannya. Aku dan Paranto terkejut ketika anak tersebut memasuki batu setelah menyibak rumput-rumput liar yang menggantung di batu tersebut. Apa itu? Dia masuk ke dalam batu. Paranto tak dapat menutupi terkejutannya. Bisa jadi batu tersebut adalah pintu masuk, Pak. Aku mulai mengambil langkah mendekat pada batu tersebut. Hei, tunggu dulu. Paranto berbisik dan mengejar langkahku. Apa ini tidak berbahaya? Langkah Paranto nampak ketakutan. Jika Bapak takut, tunggu saja di tempat ini, ujarku tanpa menoleh padanya. Takut? Enak aja. Saya tidak takut, hanya waspada saja. Di sini hutan, bisa jadi masih ada hewan buasnya, ujarnya masih mengikuti langkahku. Paranto dengan sifat tangguhnya mungkin memang tak bisa terpisahkan. Setidaknya aku bersyukur karena dia tidak mengajakku ribut saat ini. Kami telah sampai pada batu besar dan menyibak rumput yang terdapat pada batu ini. Rupanya di balik terdapat pintu setinggi dada orang dewasa. Ini pintu, ruang rahasia, Paranto berucap dengan intonasi mulai besar. Shh, pelankan suara Bapak. Kita tidak tahu apa yang menanti di dalam. Aku mulai melangkah memasuki batu tersebut. Namun Paranto mencekal tanganku. Sebaiknya kita lapor polisi saja. Ia merogos aku dan mengeluarkan handphone. Segera aku tahan. Sebentar, Pak. Anak tadi mengalami gangguan kejiwaan. Sebaiknya kita mencari tahu kepastiannya dulu. Bisa saja dia hanya iseng masuk sini, ucapku. Lalu kita masuk ke dalam dan menyerahkan nyawa begitu saja. Kita tidak tahu apa yang menanti di dalam sana, ujarnya gentar. Sudah saya bilang, kalau Bapak tak, saya tidak yakin. Ayo masuk. Paranto memotong ucapanku. Rupanya ia sedang gengsi. Kami masuk dengan Paranto yang berjalan di depan. Di dalam baru ini benar-benar sempit dan gelap. Lorong yang kami lalui hanya bisa dilalui dengan cara berjalan berjejer. Benar-benar sempit. Saya tidak melihat apapun, ujar Paranto berhenti berjalan. Kita tukar posisi. Kamu di depan, saya di belakang kamu, pintanya. Bagaimana cara kita bertukar posisi? Lorong ini benar-benar pasti badan kita, Pak. Tak ada celah sama sekali, ujarku. Paranto melanjutkan jalannya lagi. Lorong ini dipenuhi dengan lumut. Bisa dipastikan, jika kami keluar dari dalam lorong ini, maka tubuh kami akan dipenuhi lumut. Lorong ini terasa sangat panjang dan tentu saja semakin gelap. Rasanya juga pasokan oksigen di tempat ini semakin menipis. Mana ujung dari lorong ini? Paranto nampak kesal. Badanku sudah kedinginan dan nafasku sepertinya akan habis jika berada di sini terus. Lorong ini makin lama terasa semakin mengecil, ujarnya lagi. Yah, kuakui memang lorong ini terasa semakin mengecil. Bahkan kami harus berjalan memiringkan tubuh agar bisa terus masuk. Untunglah aku dan Paranto memiliki tubuh yang tidak gendut. Putar balik saja, kita pulang. Ini hanya menyiksa kita, Tita Paranto berbisik. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang tengah berbincang. Shh, diam Pak, ada seseorang di dalam sana,
Ujarku sembari meletakkan jari telunjuk di bibir. Kita akan hidup bersama, Lian. Kita akan besarkan anak ini bersama. Aku tak akan peduli apa kata orang. Bahkan jika aku dikatakan gila, sekalipun aku tak akan peduli. Aku hanya ingin hidup selamanya denganmu. Ucap lirih suara seseorang di dalam sana. Siapa itu? Anak tadi kah? Tanya Pak Ranto dengan suara rendah. Bisa jadi. Ayo, teruskan langkah Bapak. Suaranya sudah dekat. Berarti kita sudah mendekati tujuan kita. Titaku pada Pak Ranto. Ketika kami tengah melangkah dengan perlahan, tiba-tiba Pak Ranto menginjak ranting pohon. Suara langkah kaki orang tersebut terdengar. Langkahnya semakin lama, semakin keras, dan menjauh. Sedang melarikan diri kah? Pak, cepat lari. Masuk ke dalam. Dia kabur, Pak. Cepat. Aku tak sadar mendorong kuat tubuh Pak Ranto. Kami pun semakin melajukan langkah kami. Nampak cahaya oranye di ujung lorong. Cahaya lampu kah? Ayo Pak, itu ada cahaya. Titaku. Kami pun keluar dari lorong sempit dan panjang tersebut dan muncul di sebuah ruangan lumayan luas dengan lampu obor terdapat di tiap sisi dinding ruangan. Ini ruangan apa? Tanya Pak Ranto. Saya juga tidak tahu, Pak. Jawabku. Terdapat kursi rotan dan sebuah meja di sudut kanan ruangan. Di tengah ruangan pun ada sebuah meja besar dengan foto-foto berserakan di atasnya. Dan juga nampak kain telah usang terdapat di atas meja tersebut. Tunggu, aku seperti mengenal gambar itu. Tunjuk Pak Ranto pada sebuah foto berbingkai besar yang tergantung di salah satu dinding. Ini gadis anakku. Pak Ranto terkejut dengan apa yang ia lihat. Foto tersebut menampilkan foto gadis bersama seorang pemuda yang tengah memeluk erat tubuhnya dari arah belakang. Pencahayaan di sini sangat minim karena hanya menggunakan lampu obor sebagai penerang, hingga membuatku semakin mendekat pada foto tersebut untuk melihat lebih jelas siapa gerangan pemuda yang sedang bersama gadis dalam foto tersebut. Tak kuhiraukan Pak Ranto. Atensiku kealihkan kembali pada foto di depanku. Aku seperti pernah melihatnya. Wira Suryasa, ucapku ketika sudah mengingat wajah yang ada pada foto tersebut. Apa? Siapa? Tanya Pak Ranto. Ini adalah pemuda yang tadi kita ikuti masuk ke dalam sini. Tunjukku pada foto besar di hadapanku. Bocah tengil itu. Jangan-jangan dia yang telah menyembunyikan jasad gadis anakku. Pak Ranto kembali menduga-duga. Siapa sebenarnya anak ini? Apa dia pacar gadis? Aku terus menyusuri tiap inci dari ruangan ini yang menjadi pertanyaanku. Sedang ada di mana aku dan Pak Ranto saat ini? Kami berjalan cukup jauh untuk sampai di ruangan ini. Ini aku tak akan terima. Dasar bajingan anak itu. Pak Ranto memukul meja tersebut. Ada apa, Pak? Kuhampiri Pak Ranto yang saat ini sedang diliputi amarah. Mana anak itu? Harus kumusnahkan dia. Pak Ranto mengedarkan pandangannya mencari sosok anak tadi. Tenang, Pak. Ada apa sebenarnya terjadi? Lihat ini, lihat. Foto ini benar-benar tak etis untuk menjadi bahan koleksi. Terlebih lagi foto tersebut foto anakku. Ia menyodorkan selembar foto padaku. Di foto tersebut menampakkan gadis yang sedang terbaring menutup mata. Namun yang menjadi penyebab kemarahan Pak Ranto adalah di foto tersebut gadis sama sekali tak memakai pakaian sehelai pun. Sudah, tak usah lama memandangnya. Pak Ranto merebut foto di tanganku. Foto gadis yang tanpa busana lumayan banyak tercecer di atas meja besar ini. Kulihat Pak Ranto mulai mengambil semua foto tersebut. Tunggu, Pak, coba saya lihat dulu fotonya.
Ujarku menahan tangan Pak Ranto. Untuk apa? Tanya Pak Ranto. Untuk memuaskan imajinasimu yang tak puas pada istrimu itu. Pak Ranto nampak tak rela jika aku melihat kembali foto tersebut. Namun, tujuanku bukan untuk imajinasiku. Untuk apa membayangkan mayat? Bukan. Coba berikan dulu padaku salah satu foto itu, Pak. Ujarku tak sabar. Setelah sepersekian detik dengan pemikirannya, akhirnya Pak Ranto mengalah dan menyerahkan satu foto tersebut padaku. Lihat ini, Pak. Apa wajah gadis di foto ini tidak terlalu pucat untuk ukuran seseorang yang sedang tertidur? Tanyaku menunjukkan foto tersebut pada Pak Ranto. Apa maksudnya? Pakai bahasa manusia. Foto ini adalah foto gadis ketika sudah meninggal, Pak. Ini adalah foto jasadnya. Ujarku. Pak Ranto nampak terkejut dan dipenuhi aura kemarahan. Tangannya mengepal. Ia lalu merampas foto tersebut dan melihatnya dengan seksama. Apa aku salah ucap? Kurang ajar. Di mana anak itu? Kabur kemana dia? Ah! Teriakan Pak Ranto menggema memenuhi seluruh ruangan ini. Pertanyaan Pak Ranto ada betulnya. Di mana anak itu? Di ruangan ini tak ada sama sekali jalan keluar selain lorong yang kami lalui tadi. Bisa dibilang ruangan ini adalah pemberhentian terakhir. Akan kucincang anak itu jika kutemukan. Ucap Pak Ranto melangkah maju mundur di ruangan ini. Ah! Lagi, Pak Ranto kembali berteriak dengan tangan memukul dinding di samping pintu masuk ruangan ini. Tiba-tiba tangannya gunakan memukul dinding terdorong masuk ke dalam. Sebuah tombol. Pak Ranto masih tak menyadari bahwa ia sedang menekan sebuah tombol. Sementara aku mencari pintu atau sesuatu yang berhubungan dengan tombol tersebut. Hingga atensiku terlalih pada dinding di belakangku yang tiba-tiba bergeser ke kiri. Dan terlihat sebuah lorong lagi. Lorong yang terbuka ini tepat berada di arah berlawanan dari lorong tempat kami masuk. Pak Ranto, lihat ini. Panggilku pada Pak Ranto. Ruang rahasia lagi. Ujar Pak Ranto nampak bengong. Ayo, Pak. Ucapku, namun tak mendapat respon dari Pak Ranto. Dia masih terbengong. Pak, ayo kita susuri lagi lorong ini. Panggilku lagi. Ah, iya, ayo. Pak Ranto memasukkan foto yang tadi ia kumpulkan ke dalam kantong celananya. Kami kembali menyusuri lorong dengan suasana yang sama, namun lorong yang berbeda. Lorong ini tak ada bedanya dengan lorong sebelumnya. Ujar Pak Ranto melangkah di belakangku. Jika lorong sebelumnya yang kami lalui, jalannya semakin lama semakin menurun, maka lorong yang kami lalui saat ini, jalannya semakin lama semakin menanjak. Jalannya semakin menanjak, Pak. Ucapku. Berbeda dengan lorong sebelumnya yang semakin menurun. Lanjutku. Apa maksudmu? Jalan sebelumnya biasa saja. Ujar Pak Ranto. Ia tak merasakan jalan tersebut menurun rupanya. Padahal di lorong sebelumnya, ia yang berjalan di depan. Di sini benar-benar gelap. Ucap Pak Ranto lagi. Sama saja gelapnya dengan lorong sebelumnya, Pak. Ujarku masih terus melangkah. Tapi semakin lama, hawa di lorong ini semakin hangat. Ucap Pak Ranto. Ya, benar. Hawanya semakin lama, semakin hangat. Semakin menanjak, semakin hangat. Di mana sebenarnya kami saat ini? Apa anak tersebut kabur lewat sini tadi? Tanya Pak Ranto. Nggak tahu, Pak, tapi bisa jadi sih. Jawabku gamang. Atau masih ada lorong yang tersembunyi di sini, dan lorong yang kita lalui saat ini adalah jebakan, atau bisa saja
jalan buntu untuk mengecoh kita. Tutur Pak Ranto. Seketika langkahku terhenti ketika mendengar ucapan Pak Ranto. Yang Pak Ranto ucapkan bisa saja benar. Haruskah kita kembali saja, Pak? Tanyaku tanpa menoleh dan belum melangkah maju. Sepertinya kita sudah setengah jalan. Nanti jika kita menemui jalan buntu, baru kita kembali ke ruangan tadi, usul Pak Ranto. Namun bagaimana jika anak tadi masih bersembunyi dan mengecoh kita untuk mengulur waktu, agar ia memiliki banyak waktu untuk kabur dari sini? Ucapku. Pak Ranto nampak terdiam memikirkan ucapanku. Benar, tapi dengan kita berbicara tanpa bergerak seperti ini, sudah membantunya mengulur waktu, tuturnya. Jadi, sekalian saja jalan lurus terus, tambahnya. Benar. Sedari tadi memang yang kami lakukan adalah mengulur waktu. Memang lebih baik melangkah saja. Toh, sudah terlanjur juga. Baiklah, ayo lanjutkan saja jalannya. Kembali kulangkahkan kakiku, menyusuri lorong ini dengan Pak Ranto mengikut di belakang. Setelah beberapa menit berjalan, kami melihat cahaya yang berasal dari atas lorong ini. Itu cahaya, tapi kenapa ada di atas? Ucap Pak Ranto. Mungkin jalan keluarnya ada di atas, Pak. Ujarku menjawab pertanyaannya. Menurutmu, berada di mana kita sekarang? Tanyanya lagi. Entahlah, tapi menurutku kita sedang berada dalam tanah. Pak Ranto terkejut mendengar jawabanku. Maksudmu apa? Dilihat dari jalannya pada lorong yang pertama adalah menurun. Bisa jadi lorong tersebut dibuat masuk ke dalam dan ruangan tadi adalah dasarnya, Pak. Jelasku. Pak Ranto masih diam. Mungkin menungguku melanjutkan bicara. Dan pada lorong ini jalannya menanjak sedikit demi sedikit, yang berarti lorong ini didesain menembus jalan keluar. Dan di sana jalan keluarnya, Pak. Tunjukku pada cahaya di depan kami. Masuk akal. Ayo percepat langkahmu. Kita harus keluar dari sini dan mencari anak tengik itu. Ujar Pak Ranto terburu-buru. Menurut Bapak, kita akan keluar di tempat lain atau hanya berputar-putar di bawah tanah desa kita? Tanyaku pada Pak Ranto. Nggak tahu. Ayo cepat melangkah saja dan kita lihat kita keluar di mana. Ia mendorong tubuhku agar lekas berjalan. Kami terus berjalan hingga tepat berada di bawah cahaya yang berasal dari atas. Tepat di atas kami terdapat penutup yang entah terbuat dari apa. Hanya sedikit cahaya yang masuk dalam lorong ini. Bagaimana cara kita mencapainya? Tanya Pak Ranto. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh sisi lorong ini, hingga mataku menangkap gundakan tangga yang terdapat pada dinding lorong tepat di bawah cahaya ini. Ini tangga, Pak, ayo naik. Ajakku pada Pak Ranto. Kakiku satu persatu mulai menaiki undakan tangga yang terbuat dari kayu yang mulai rapuh ini. Kakiku berada di undakan tangga terakhir. Tanganku kini bisa meraih penutup yang ternyata terbuat dari papan. Kudorong penutupnya, namun tak bisa. Sepertinya ada yang mengganjal di atas penutup ini, hingga sama sekali tak bisa digerakkan. Pak, ini tidak bisa dibuka. Ujarku pada Pak Ranto yang berada di bawah. Jangan bercanda kamu, Rohiman. Tutur Pak Ranto. Saya serius, Pak. Bapak Naila kesini dan periksa sendiri. Tapi tunggu, saya turun dulu. Ucapku mulai menuruni tangga. Pak Ranto menuruti ucapanku. Kini ia mengganti posisiku menaiki tangga. Tidak bisa. Kamu benar. Dasar anak sialan. Dia kabur dan mengurung kita di sini. Maki Pak Ranto ketika sudah berada di undakan tangga terakhir.
Anak itu benar-benar licik. Dia kabur dan menutup jalan keluar. Pak Ranto menuruni tangga dengan mulut yang tidak berhenti memaki anak Pak Gede. Tunggu, mengapa tak kembali ke ruangan tadi dan keluar melalui lorong pertama? Ah, benar. Kita bisa kembali dan keluar melalui lorong pertama, Pak. Aku mulai melangkah berbalik arah menuju ruangan tadi. Tunggu! Teriak Pak Ranto. Kami kembali menyusuri lorong ini, namun dengan posisi berbalik arah kembali menuju ruangan tadi. Beberapa menit berjalan, langkah kami terhenti ketika karena berhadapan dengan jalan buntu, atau dinding di hadapan kami saat ini adalah pintu masuk lorong ini. Pak, kita sudah sampai. Ujarku pada Pak Ranto di belakang yang sedang memegangi handphone untuk menerangi jalan. Sampai bagaimana? Jalan buntu itu. Tapi tunggu, tadi sewaktu kita melewati lorong ini, kita sama sekali tak mendapati jalan buntu. Mengapa sekarang terdapat jalan buntu? Bingung Pak Ranto. Dinding ini adalah pintu menuju ruangan tadi, Pak. Sepertinya kita harus mencari tombol tersembunyi lagi. Aku mulai meraba-raba dinding yang kiranya berfungsi sebagai tombol. Pak Ranto juga tampak mengikuti apa yang kulakukan. Tidak ada. Nihil. Kami tak mendapati tombol tersembunyi apapun. Sepertinya lorong ini didesain hanya bisa dibuka dari dalam saja. Pak Ranto kembali berteriak dan melampiaskan kekesalannya dengan memukul dinding semen tepat di sampingnya. Ya, seluruh lorong dan ruangan di sini memang berdinding semen. Entah siapa yang membuatnya, aku tak peduli. Yang harus kulakukan saat ini adalah mencari jalan keluar agar tak mati di tempat ini. Tiba-tiba dinding yang tadi Pak Ranto pukul retak dan runtuh, perlahan demi perlahan. Pak Ranto mundur beberapa langkah dengan mata terus menatap awas pada tembok tersebut. Hingga tiba-tiba aku dan Pak Ranto kompak berteriak bersamaan ketika melihat tengkorak keluar dari dalam tembok tersebut. Pak Ranto memejamkan mata, dengan mulut terus berkomat-kamit membaca doa, hingga doa makan pun tak luput dari mulutnya. Bapak memakan tengkorak? Tanyaku memotong hafalan doanya. Astagfirullah. Pak Ranto melompat ketika melihat tengkorak-tengkorak tepat di bawah kakinya. Mengapa dia selalu mendapat temuan ketika memukul dinding? Sepertinya tengkorak ini sengaja dikubur di sini. Aku berjongkok dan melihat dengan teliti tengkorak tersebut. Tapi tak mungkin jika yang mengubur tengkorak ini adalah Wira. Rasanya usianya belum selama tengkorak ini dikubur di sini. Ujarku. Bisa jadi di tiap dinding lorong ini ada tengkoraknya. Aku berdiri dan menatap jauh pada lorong panjang ini. Itu berarti tempat ini banyak setannya. Pak Ranto merapatkan tubuhnya padaku. Dia nampak takut. Cih, kemana egonya saat ini? Haruskah aku membalaskan dendamku pada bapak saat ini? Tanya aku menakutinya. Apa maksudmu? Balas dendam pada semua tuduhan bapak dan pukul yang ku dapat, ucapku. Untuk sekarang jangan dulu. Tak kasihankah kau pada orang tua sepertiku? Aku hanya terbawa emosi saat menuduhmu, ujarnya. Balas dendamnya nanti saja setelah kita keluar dari sini, tambahnya lagi. Sudahlah, saya tidak sehat itu pada orang tua seperti bapak, ucapku. Pak Ranto nampak menghela napas lega. Dasar orang tua. HP bapak ada jaringannya tidak? Tanyaku. Aku tak membawa HP karena tergesa menyusul Wira. Tidak ada, jawabnya setelah melihat layar datar di tengahnya. Mungkin karena saat ini kami berada jauh di bawah tanah, makanya handphone sama sekali tak mendapatkan sinyal.
Ayo kita kembali ke tempat tadi, Pak, ajakku. Tapi tempat itu tidak bisa dibuka, ujar Pak Ranto. Kalau begitu, Bapak di sini saja sampai kehabisan oksigen dan bernasib sama seperti tengkorak itu. Tunjukku pada tengkorak di bawah kaki kami. Baiklah, ayo. Pak Ranto kembali berjalan memimpin jalan dengan layar handphone yang mengaktifkan mode center sebagai penerang. Aku akan melapor pada polisi atas penemuan kita tadi dan semua putu-putriku, ujar Pak Ranto tiba-tiba setelah kami sudah sampai pada ujung lorong yang terdapat sinar dari atas. Ya, lakukan itu setelah kita keluar, Pak, ujarku. Mana handphone Bapak? Kulurkan tanganku pada Pak Ranto. Kakiku mulai menaiki kembali undakan tangga dengan handphone yang berada di genggaman. Semoga saja di atas sini mendapat sinyal. Di sini juga masih tidak ada Harun, Pak, ujarku menengok ke bawah pada Pak Ranto. Aku tak mau mati di sini. Pak Ranto meremas rambutnya. Ku coba mendorong penutup yang berada di atasku ini. Namun nihil. Hasilnya masih sama saja. Tak bergerak walau seinci. Tak kehabisan akal. Aku mulai memukul-mukul penutup ini sembari terus berteriak minta tolong. Semoga ada yang kebetulan lewat dan mendengar suara kami. Aku terus memukul penutup ini. Tolong, apa ada seseorang di sana? Teriakku. Pak, ayo teriak. Siapa tahu ada yang mendengar suara kita. Titaku pada Pak Ranto. Pak Ranto pun ikut berteriak. Kami memutuskan berhenti berteriak ketika merasa nafas sudah mulai tersengal dan suara mulai serak. Istirahat sejenak. Tiba-tiba dari luar terdengar langkah kaki mendekat. Pak, ayo teriak lagi, Pak. Sepertinya ada orang di luar sana. Tolong, siapapun itu, tolong kami. Aku kembali berteriak. Suara Pak Ranto pun tak kalah lantang, malah terdengar lebih besar dari sebelumnya. Penutup di atas kami diketuk dari luar, lalu menyusul suara orang. Apa ada orang di dalam? Tanya suara tersebut. Ya, kami di sini. Tolong bukakan penutup ini, ujarku. Penutup terbuka dan cahaya menerobos masuk ke dalam sini. Aku menyipitkan mata untuk menyesuaikan mataku dengan cahaya dari luar. Aku sama sekali belum bisa mengenali jelas siapa orang yang sedang berada di atas kami. Mungkin karena ia membelakangi cahaya. Sedang apa kalian di sana? Tanya orang tersebut. Makin lama wajahnya semakin jelas. Sepertinya aku mengenalnya. Pak Mujito. Loh, Man, itu bukannya Pak Mujito? Tanya Pak Ranto. Sepertinya begitu, Pak, jawabku. Sebenarnya aku masih dongkol padanya, perihal golok kepunyaannya itu. Tapi karena hasil lab golok itu belum keluar, aku akan berteman dulu dengannya. Tak baik juga berprasangka buruk di usia tua sepertiku, ujarnya panjang. Dia mulai angkuh lagi sepertinya. Aku harus mengingatkan ucapannya ketika di lorong. Jangan lupa, Pak, setelah keluar dari sini, aku akan membalas perbuatan Bapak. Dan Bapak tak boleh mengelak karena Bapak sudah berjanji, ucapku mengingatkan. Cih, Pak Ranto berteriak kesal. Woi, kenapa malah bengong? Ujar suara dari atas kami. Mujito, ini aku Ranto, teriak Pak Ranto. Tolong selamatkan aku, lemparkan tali untukku. Tapi biarkan saja anak ini di sini. Pak Ranto menunjuk ke arahku. Dasar tua-tua keladi. Untuk apa ia meminta tali jika bisa menaiki tangga untuk naik? Aku mulai menaiki kembali tangga. Tanganku kini telah memegang tembok lorong bagian atas sini.
Dibantu oleh Pak Mujito, tubuhku perlahan keluar menghirup udara lagi. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.